Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para mentor dan yang saya hormati kakak-kakak Fasil serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ani Ferdianti. Saya dari kelas manajer dan dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan mereview jurnal ilmu pendidikan terkait pengembangan strategi literasi keluarga pada anak usia dini untuk meningkatkan minat baca pada anak usia dini. Nah, studi kasus penelitian ini yaitu di TK PAUD BAI Rumah Cendekia Kabupaten Bogor. Jurnal yang saya review ini merupakan karya dari Kak Nurdini Feryanti dan Kak Irna tahun 2019. Telah kita ketahui bahwa kemajuan suatu bangsa tidak pernah terlepas dari aspek kegiatan utama yaitu literasi. Karena kemajuan peradaban kedepannya dapat dilihat dari bagaimana masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan literasi yang telah dilakukan. Karena literasi akan mencerminkan peradaban selanjutnya. Nah, untuk itu literasi sangat penting sekali untuk diperkenalkan sejak dini atau pada masa Golden Age, yang mana masa yang sangat penting sekali atau bisa disebut sebagai masa emas untuk menerima informasi dan pengetahuan yang luar biasa. Untuk itu, di sini dibutuhkannya sebuah pengembangan dan strategi mengenai bagaimana sih anak-anak ini mampu menerima literasi maupun mampu menerima informasi agar dapat diterima dengan baik, dan ini sangat penting sekali untuk kemajuan misi-misi selanjutnya. Nah, di sini di dalam jurnal yang saya review ini sangat menginginkan bahwa tidak hanya diimplementasikan, tapi ini juga mampu menstimulus dari anak-anak itu sendiri untuk membangkitkan semangat terkait literasi, sehingga tidak berfokus pada pengerjaan tetapi berfokus pada bagaimana sih menstimulus anak-anak usia dini ini agar tetap semangat dan mampu mengekspresikan literasi. Karena telah kita ketahui bahwa banyak sekali asumsi atau anggapan baik dari anak-anak maupun masyarakat yang menganggap bahwa literasi itu hanya membaca, hanya menulis, padahal literasi sejatinya bukanlah itu. Literasi yaitu kita mampu memahami, kita mampu menerima, kita mampu interaksi, kita mampu menulis, kita mampu membaca, kita mampu berpikir dan berpikir kritis, sudah termasuk literasi. Dan dalam hal ini literasi dapat disebutkan sebagai keaksaraan, dan literasi juga diartikan sebagai pemahaman, berpikir kritis, menerima informasi, menyaring, dan mampu mengelolanya sebaik mungkin sesuai dengan batasan-batasan atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan bagi literasi digital maupun literasi yang berbasis informasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkannya sebuah strategi literasi untuk dapat diimplementasikan dan dapat direncanakan sebagai perancangan model pembelajaran yang tepat. Nah, dalam teori strategi literasi ini, gagasan strategi literasi ini terdapat 6 tahapan untuk dapat diimplementasikannya. Yang pertama yaitu kita harus melakukan asesmen kebutuhan. Yang kedua yaitu analisis pengembangan strategi literasi, dan yang ketiga yaitu pengembangan strategi literasi, dan yang keempat yaitu uji coba sementara untuk dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pengembangan strategi literasi tersebut. Yang kelima yaitu revisi, yang mana kita telah kita ketahui kekurangan-kekurangan tersebut, maka kita revisi kembali. Dan yang keenam merupakan tahap uji coba kembali sampai ke tahap final. Nah, di dalam tahap asesmen kebutuhan ini kita harus mengetahui yaitu apa yang menjadi permasalahan dan menjadi kebutuhan itu sendiri. Selain itu kita juga dapat mengimplementasikan juga konsep dari design thinking, yang mana kita harus terdapat 3 aspek yaitu penyerapan, yaitu pengelolaan, dan penyajian. Nah, di dalam ini juga dapat didukung dengan konsep-konsep yang lain untuk dapat memudahkan dan dapat memajukan dari strategi pengembangan literasi ini. Dan yang kedua merupakan tahap analisa, yaitu kita dapat mengetahui analisa apa sih yang kekurangan kedepannya, kelebihan jika diimplementasikannya, apa yang masih kurang, dan bagaimana dampaknya bagi kedepannya. Sehingga dibutuhkannya analisa agar dalam tahap pengimplementasian kedepannya dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga merupakan tahap pengembangan. Nah, di dalam tahap pengembangan ini merupakan tahap yang mana kita memperbaiki dan mengembangkannya, mencoba mengembangkannya untuk mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, serta dapat dilakukan di tahap uji coba yaitu tahap keempat. Itu juga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta kita juga dapat merevisinya lagi apabila ada kekurangan di tahap kelima. Dari tahap ke-6 ini merupakan tahap revisi lagi apabila sudah memang dirasa
mampu dan dirasa sudah tepat diimplementasikannya, maka dapat diimplementasikan dan sampai kepada tahap final. Nah, berdasarkan strategi yang telah direncanakan dan telah dicanangkan, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan pengimplementasian strategi yang telah dibuat, yang telah diimplementasikan di PAUD BAI Rumah Cendikia Kabupaten Bogor, ternyata hasilnya yaitu sangat memuaskan dan berjalan efektif, yang mana strategi tersebut dapat diimplementasikan ke depannya untuk dapat meningkatkan literasi, baik itu orang tua, baik itu guru maupun anak, sehingga semuanya akan mengalami perkembangan-perkembangan yang lebih baik lagi, sehingga tidak hanya anak, tetapi di sini peran orang tua harus menjadi role model untuk anak melakukan kegiatan yang positif untuk dapat diimplementasikan ke depannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan literasi yang telah dicanangkan ini berjalan efektif dan harapan kedepannya dapat diterapkan di sekolah-sekolah atau di rumah atau di kegiatan di rumah untuk dapat diimplementasikan secara nyata sehingga dapat diketahui seberapa keberhasilannya. Demikian paparan review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan selama saya menyampaikan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.